Shalom saudara-saudara, selamat malam. Hari ini hari Selasa, ya. Kita bertemu lagi dalam seri-seri pengajaran Injil Markus kita. Dan saat ini kita akan membahas Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6a yang akan saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Injil Markus 6 ayat 1 sampai 6a saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Amin. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah menolak Yesus dan ketidakpercayaan. Menolak Yesus dan ketidakpercayaan. Saudara-saudara, ada dua jenis respon manusia ketika diperhadapkan dengan Yesus dan karyanya. Ada orang-orang yang menerima dia dan ada orang-orang yang menolak dia. Orang yang menerima dia adalah orang-orang yang telah melihat bahwa dialah yang mereka cari selama ini, dan dialah yang dapat menjawab kebutuhan terdalam mereka sebagai manusia. Sebaliknya, saudara-saudara, orang yang menolak dia seringkali karena mereka tidak dapat melihat dia sebagaimana adanya dalam realitas rohani yang sesungguhnya. Saudara-saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya kembali ke Nazaret, yakni ke tempat dia dibesarkan. Di Nazaret, reputasi Yesus sebagai pengajar, sebagai guru atau rabi rupanya sudah terbangun. Itu sebabnya pada hari Sabat, saudara-saudara, dia dapat mengajar di rumah ibadat di hadapan jemaat yang besar. Bahkan ketika jemaat itu mendengar dia, mereka merasa takjub akan hikmat dan kuasa mujizat yang dinyatakannya. Namun, saudara-saudara, ketakjuban itu hanya berlangsung seketika. Jemaat Yahudi di Nazaret merasa takjub sekaligus juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan kepada Yesus. Hal ini terjadi karena ketika mereka membandingkan latar belakang Yesus secara manusia dengan apa yang mereka dengar dan lihat dengan mata dan telinga mereka sendiri, mereka tidak dapat sepenuhnya membuka diri terhadap apa yang Yesus katakan dan kuasa yang dinyatakannya. Bagi mereka, Yesus hanyalah seorang anak dari tukang kayu, bahkan juga tukang kayu, saudara-saudara. Yesus hanyalah seorang kakak dari adik-adiknya. Bahkan bagi mereka, Yesus hanyalah salah seorang dari mereka dan tidak lebih dari itu. Saudara-saudara, jemaat Yahudi di Nazaret bahkan tidak dapat menerima Yesus sebagai seorang nabi. Sekalipun apa yang dia katakan dan perbuatannya sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi, bahkan nabi yang dinantikan. Sehingga hal itu membuat Yesus harus menyatakan kalimat ini yang menjadi suatu kebiasaan orang-orang Israel pada zamannya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat yang keempat, saudara-saudara. Dan hal ini dikatakannya, saudara-saudara, untuk menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk mengenali utusan Allah adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah secara pribadi, saudara-saudara. Nah, uniknya beberapa orang mengutip ayat ini untuk membenarkan bahwa dia tidak dapat melayani orang terdekatnya ataupun orang-orang yang berada di kampung halamannya. Tentu saja, saudara-saudara, hal ini tidak dapat langsung diaplikasikan seperti itu. Penyebab terbesar Yesus ditolak di Nazaret adalah ketidakpercayaan orang-orang Nazaret mengenai status Yesus secara rohani yang hanya dapat dilihat dengan kacamata rohani. Dengan kata lain, kebutaan mereka secara rohani telah menimbulkan penolakan yang hebat. Tetapi sekiranya mereka tidak keras hati,
dan mau jujur mengakui realitas rohani yang ada, maka tentu saja penolakan itu tidak perlu terjadi. Hari ini, saudara-saudara, jika orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah dalam Kristus Yesus, bahkan banyak orang telah menerima Tuhan Yesus di lingkungan tempat tinggal kita, maka melayani mereka adalah hal yang sangat menyenangkan. Cara mereka melihat tidak berhenti hanya melihat keberadaan kita secara jasmani, tetapi mereka mampu melihat Tuhan yang ada di dalam diri mereka, maupun yang memakai kita ketika kita melayani. Oleh karena itu saya mendorong kita untuk tidak takut melayani orang-orang yang dekat dengan kita, maupun melayani orang-orang yang satu kampung halaman dengan kita, saudara-saudara. Ketika kita hari ini telah berdiri sebagai orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, berbahagialah kita. Itu tandanya kita memiliki hati yang lembut. Itu tandanya, saudara-saudara, kita memiliki mata rohani yang terbuka. Dengan ini, kita berbahagia dalam hidup yang kekal dan turut diperhitungkan sebagai umat Tuhan yang dimiliki dan dikasihinya dengan cinta yang kekal. Jika hari ini kita telah berdiri sebagai orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus, maka kita perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, maka ketidakpercayaan kita akan dikikis, saudara-saudara, sehingga hati kita semakin penuh iman kepadanya. Ingatlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadanya. Hiduplah dengan penuh iman hari demi hari, karena iman itulah, saudara-saudara, yang membuat kita menikmati pemeliharaannya. Di Nazaret, selain mereka menolak Yesus, mereka juga menolak kuasa mujizat yang diadakannya. Ketidakpercayaan mereka, saudara-saudara, kepada Yesus begitu hebat, sehingga baik pribadi maupun karyanya mereka tolak. Dan hal ini sungguh sangat disayangkan. Mereka bisa dikatakan telah menolak dan membuang kesempatan untuk mengecap kedahsyatan kuasa Allah melalui Yesus yang berkuasa menyentuh hati mereka. Tuhan Yesus sesungguhnya pernah memperingatkan orang-orang seperti itu dengan perkataan ini. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yohanes 14 ayat 11. Saudara-saudara, hari ini, jika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, jangan sampai hati kita begitu keras dan tidak percaya kepada mujizat yang masih Dia kerjakan sampai hari ini, saudara-saudara. Ketahuilah, Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Tuhan berkenan mengaruniakan mujizat kepada orang-orang, demikian juga hari ini. Dan melalui firman ini, kita dinyatakan bahwa salah satu penghalang terbesar terjadinya mujizat adalah karena hati kita tidak percaya. Saudara-saudara, kiranya hati kita terbuka dengan karya Tuhan dalam Kristus Yesus. Bangunlah iman kita terus-menerus. Penuhkanlah diri kita dengan firman penebusannya, sehingga iman timbul daripadanya seiring dengan berjalannya waktu. Dengan ini kita pun dapat mengalami setiap mujizat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Beberapa orang, saudara-saudara, bingung dengan apa yang dimaksud dengan hati yang percaya untuk menerima mujizat. Ketika kita berbicara tentang percaya, itu menunjuk kepada percaya kepadanya secara aktif. Dan bukan saudara percaya, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara percaya, biasanya seperti ini. Saya sudah percaya, tetapi kenapa masih belum terjadi? Saya sudah percaya, tetapi kenapa masih belum terjadi? Percaya yang dimaksud bukan seperti itu. Tetapi percaya yang dimaksud di sini adalah saya percaya dan tetap percaya. Sekalipun mata jasmani saya belum melihat, tetapi saya percaya. Suatu hari manifestasinya akan terjadi. Bahkan hari ini saya percaya hal itu, mujizat itu telah terjadi secara rohani. Itulah, saudara-saudara, yang disebut sebagai percaya yang sesungguhnya, percaya secara aktif. Dan hal ini, iman percaya secara aktif baru akan timbul di hati kita terus-menerus kalau kita setiap hari mengkonsumsi firman Kristus sebagai makanan rohani utama kita, saudara-saudara. Yakni firman yang berbicara tentang karya dan pribadi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dan apa yang terjadi di kayu salib bagi kita yang percaya.
Dan apa yang terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan memberikan kita Roh Kudus-Nya, dan menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi hari ini, berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Kita telah mengambil keputusan yang terbaik, yang telah mengubah nasib kekal kita secara pasti, saudara-saudara. Karena jikalau tanpa Yesus, ya, segala perubahan manusia tanpa Tuhan Yesus Kristus barangkali membuat kita dilihat jadi orang yang lebih baik bagi orang lain. Tetapi tanpa Yesus Kristus, nasib kekal kita tidak akan berubah. Tapi jikalau kita berubah ke arah Tuhan Yesus Kristus, jadi percaya kepadanya, mengambil keputusan mengikut Dia, saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Iman kita. Lalu itu Tuhan bekerja membuat kita memiliki nasib kekal yang indah, berada bersama-sama dengan Tuhan dalam kebahagiaan yang abadi, saudara-saudara. Nah, jikalau hari ini kita telah percaya, ingatlah, kita bukan lagi orang yang terhilang. Kita orang-orang yang telah ditemukan. Tuhan Yesus telah mencari kita, menemukan kita, dan hati kita telah percaya kepadanya. Bahkan kita telah menjadi anak-anak Allah. Ya. Ingatlah, kita ini anak-anak Allah. Apa sebabnya? Karena kita dilahirkan kembali melalui iman dalam Kristus Yesus. Jikalau kita adalah anak-anak Allah, maka tidak tepat menyebut diri kita bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus telah menjadikan kita siapa-siapa. Telah menjadikan kita anak-anak Allah, saudara-saudara, melalui iman. Bahkan kita menjadi warga kerajaannya dan ahli waris kerajaannya. Betapa kaya, murah, anugerah Tuhan bagi kita yang percaya. Kemudian, janganlah berhenti di sini. Majulah terus untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Hiduplah dengan iman hari demi hari, saudara-saudara. Tanamkan di hati kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang yang percaya kepadanya. Ya, barangkali kita masing-masing punya pergumulan tersendiri. Hal-hal yang barangkali kita membutuhkan sentuhan dari Tuhan. Hal-hal yang kita membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Ingatlah, Tuhan Yesus tidak berubah. Hari ini, ambillah keputusan, saya percaya. Setiap hari saya rindu mengkonsumsi firman-Nya untuk membangun iman percaya saya. Sehingga bukan dengan kuat gagah saya percaya. Tetapi dengan firman Tuhan kita menjadi percaya. Ya. Kita mempercayai firman-Nya lebih daripada apa yang ada. Kita dapat melihat realitas yang tidak kelihatan dan menaruh pengharapan kita di sana lebih daripada apa yang nampak oleh mata jasmani kita, saudara-saudara. Sehingga saya yakin dan percaya kita akan menerima apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling penting adalah hati kita terus terbuka dan tetap percaya, saudara-saudara. Saya rindu kita semua memiliki kesaksian demi kesaksian berupa keajaiban-keajaiban Tuhan. Saya yakin keajaiban-keajaiban Tuhan bukan milik gereja tertentu, tapi milik semua orang percaya. Ya. Karena Tuhan kita sama, Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita sama, dari Kejadian sampai Wahyu. Juru Selamat kita sama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah membayar segala janji Allah bagi kita dengan perbuatannya, dengan kehidupannya, dengan kematian dan kebangkitannya. Sehingga hari ini apa yang Allah Bapa sediakan dalam Kristus Yesus, apa yang pernah Dia janjikan di dalam Alkitab, semuanya iya dan amin bagi kita. Gunakanlah iman kita. Pakailah pertama-tama untuk diri kita secara pribadi, saudara-saudara. Sehingga ketika kita sudah memiliki kesaksian demi kesaksian itu, kita pun juga akan lebih mudah memberitakannya kepada orang lain. Ya. Kalau sudah kita mengalami hal-hal yang mustahil menjadi mungkin dalam Tuhan Yesus, jalan buntu menjadi terbuka di dalam Tuhan Yesus. Di situ kita sadar bahwa rupanya memang benar. Tuhan Yesus kuasa. Dia bukan hanya menyentuh hal-hal rohani dalam hidup saya, tapi hal-hal jasmani pun juga. Karena Tuhan menciptakan kita rohani dan jasmani. Kita mempunyai dua sisi, dan kedua sisi itu berharga di mata Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya kita sebagai manusia akan hidup memiliki realitas jasmani dan rohani. Bukankah, saudara-saudara, satu hari nanti Tuhan akan mengaruniakan kita tubuh kebangkitan? Itu artinya kita bukan hanya keberadaan roh, tapi kita memiliki tubuh kebangkitan yang kekal. Karena kita manusia,
ciptaan yang diciptakan serupa segambar dengan Dia, dikasihinya sampai selama-lamanya. Jadi hari ini berbahagialah orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang penuh iman percaya kepadanya, karena mereka akan mengalami dan melihat kedahsyatan kuasa-Nya yang hidup dan memelihara hidup mereka setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.